Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6371, Dewa Roh dan Dewa Pena, tentang nenek yang pergi ke makam kuno. Chu Feng tadinya hanya menebak, tetapi sekarang dia lebih yakin. Lagi pula, dia bisa menggunakan kekuatan formasi penyembuhan untuk menanamkan formasi itu ke tubuh neneknya, dan tentu saja meninggalkan bekas. Dan tanda neneknya memang mendekati makam kuno dengan kecepatan yang mencengangkan. Chu Feng ingin mencapai makam kuno dengan cara tercepat, jadi tentu saja dia tidak bisa menggunakan susunan teleportasi kuno yang normal. Dia harus melewati tanah rahasia 9 surga. Pada saat ini, Chu Feng telah tiba di tanah rahasia 9 surga, tempat tablet batu dominan berada. Sejak dia menguasai kekuatan tanah rahasia 9 surga, Chu Feng cukup sering datang ke sini agar dapat mencapai tujuannya dengan cepat. Tetapi setiap kali saya melihat 3 loh batu yang dominan, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. 3 prasasti batu yang dominan melambangkan zaman kuno, masa lalu, dan masa kini. Mereka yang meninggalkan nama mereka di tablet batu dominan dapat menguasai formasi teleportasi di tanah rahasia 9 surga. Pada prasasti batu masa kini, hanya tersisa nama Chu Feng. 6 nama orang terukir pada lempengan batu kuno. Pertama, Qing Jiu. Kedua, namanya tidak jelas, dan orang ini tampaknya sengaja menyembunyikan identitasnya. Ketiga, Song Xuan. 4, seperti yang kedua, dia juga mengaburkan namanya. Kelima, penguasa 9 surga. Keenam, Zhongli Bahuang. Tak perlu dikatakan lagi, Qing Jiu adalah kaisar roh alam yang terkenal. Hanya sedikit orang di zaman modern yang tidak menyadari keberadaannya. Prestasi Chu Feng saat ini dalam seni membentuk alam juga karena warisan sebagian dari Qing Jiu. Adapun 5 orang lainnya, meskipun mereka datang setelah Qing Jiu, mereka pasti merupakan tokoh yang sangat luar biasa hingga mampu meninggalkan nama mereka di tanah rahasia 9 surga. Adapun prasasti batu yang ada pada zaman dahulu, sudah pecah berkeping-keping, retak-retak dan tidak terlihat lagi nama yang tertera pada prasasti tersebut. Tetapi orang masih dapat secara samar menilai bahwa pada zaman dahulu, prasasti batu yang dominan tampaknya diukir dengan nama-nama. Baik dari apa yang kita dengar maupun yang kita lihat, para seniman bela diri di zaman dahulu nampaknya benar-benar lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang hidup di zaman dahulu. Namun, alasan mengapa Chu Feng menatap tablet batu master kuno dengan sangat serius adalah karena tentu saja karena munculnya makam-makam kuno. Chu Feng ingin melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu darinya, tetapi hasilnya tentu saja dia tidak dapat menemukan apapun. Untungnya, Chu Feng tidak memiliki banyak harapan. Melihat bahwa pengamatannya tidak membuahkan hasil, Chu Feng mulai menggunakan formula ajaibnya. Saat mantra itu dilakukan, 8 gerbang bintang muncul dari tanah di sekitar lempengan batu yang dominan. Masing-masing melambangkan 8 sungai surgawi. Chu Feng dapat pergi kemanapun yang diinginkannya dengan melangkah ke dalamnya. Namun, saat Chu Feng hendak pergi, sebuah suara bergema di belakang Chu Feng. Kamu sangat sibuk, berlari ke sana kemari sepanjang hari. Kamu tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan tanah rahasia 9 surga sama sekali. Dia masih gadis kecil, mungkin baru berusia 12 atau 13 tahun. Kuncir kuda kembar yang menjuntai ke bawah sangat imut, tetapi gaun emasnya sedikit ceria namun sakral. Siapa kamu? Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika pertama kali melihat gadis ini. Kenapa? Kamu tidak mengenaliku lagi? Siapa yang membantumu menulis nama di prasasti itu? Gadis kecil itu menyilangkan tangan di dada dan mengangkat wajahnya dengan bangga. Senior, apakah kamu Pena? Chu Feng sedikit terkejut. Tentu saja dia ingat kejadian ini. Saat menominasikan prasasti dominan, dia memang menggunakan pena yang panjangnya 1000 meter. Jumlah itu bukanlah masalah kecil. Pada saat itu, pena itu masih berkomunikasi dengan Chu Feng. Tetapi suaranya sangat lembut dan jelas bukan suara seorang gadis kecil. Tuanku menggunakan tubuhku untuk berbicara kepadamu saat itu, kata gadis kecil itu. Begitu ya, lalu bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Tanya Chu Feng. Kau bisa memanggilku Master Dewa Pena, kata gadis kecil itu. Chu Feng,
Aku memberi hormat pada Master Dewa Pena. Chu Feng buru-buru membungkuk. Bagaimanapun juga, dari sudut pandang manapun, gadis kecil di depan Anda ini bukanlah orang biasa. Meskipun dia terlihat muda, dia jelas tidak muda. Adapun kekuatannya, itu bahkan lebih tak terduga. Setidaknya Chu Feng tidak bisa melihat apa-apa. Chu Feng, pada saat ini, suara lain terdengar. Itu adalah suara yang sangat enak didengar dan menyenangkan. Saat suara itu terdengar, seorang wanita muncul di samping gadis kecil itu yang menyebut dirinya Dewa Pena. Gadis ini juga mengenakan rok emas, tetapi jauh lebih panjang daripada milik gadis kecil itu. Sebenarnya, rok panjang gayanya relatif biasa, tetapi sangat indah dan menunjukkan temperamen. Meskipun rok panjangnya melilitnya ketat, orang tetap dapat melihat bahwa wanita itu memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Dia mengenakan kerudung emas. Meskipun wajahnya tidak terlihat karena kerudung, matanya sangat istimewa. Dia sebenarnya memiliki mata 3 warna, ungu, biru dan emas. Mata ini lebih dari sekedar indah, mereka sangat misterius dan pasti mengandung kekuatan yang tak terukur. Mata ini sama sekali tidak seperti mata manusia, sepertinya berasal dari dewa. Bahkan Chu Feng pun memperhatikan dengan saksama. Salam, guru. Ketika wanita itu muncul, gadis kecil itu buru-buru membungkuk kepadanya. Salam, senior. Melihat ini, Chu Feng juga buru-buru membungkuk. Jelas, orang ini adalah orang yang pernah menggunakan Dewa Pena untuk berkomunikasi dengannya sebelumnya, dan guru yang disebutkan oleh Dewa Pena. Gadis kecil itu tidak lagi sederhana. Namun wanita dengan mata 3 warna ini jelas lebih luar biasa. Aku sudah lama tahu tentang tanah rahasia 9 surga, tetapi aku tidak pernah menyangka ada orang seperti itu yang bersembunyi di sana. Tidak ada yang keluar tidak peduli bagaimana Chu Feng memanggil sebelumnya. Sekarang mereka muncul atas inisiatif mereka sendiri. Chu Feng merasa bahwa ini mungkin sebuah kesempatan. Kenapa memanggilku senior? Panggil dia Dewa Roh, kata Dewa Pena. Junior Chu Feng memberi penghormatan kepada Dewa Roh. Chu Feng menambahkan, Chu Feng, apakah kamu akan pergi ke makam kuno? Tanya Dewa Roh. Ya, jawab Chu Feng. Aku tidak bisa melihat melalui tempat itu, tapi aku bisa melihat aura jahat yang kuat samar-samar meluap. Dewa ini menyarankanmu untuk tidak pergi. Maukah kau mendengarkanku? Kata Dewa Roh. Senior, kata-katamu membuatku semakin ingin pergi ke sana. Karena ada orang-orang yang aku sayangi yang pergi ke sana, kata Chu Feng. Kalau begitu, aku akan mengajakmu menemui 2 orang. Suara Dewa Roh masih terngiang di telinganya, tetapi keadaan di sekitar Chu Feng telah berubah. Ketika suara Dewa Roh menghilang, Chu Feng tidak lagi mendominasi tempat di mana prasasti batu itu berada. Di tempat yang aneh, seluruh dunia diselimuti kabut tebal, namun kabut di sini tidak suram sama sekali, melainkan indah. Karena kabut mempunyai 7 warna, seperti pelangi, ia indah. Namun Chu Feng mulai memiliki keraguan dalam hatinya. Dia jelas menguasai kekuatan tanah rahasia 9 surga, tetapi pada saat ini dia tampaknya telah kehilangan kontak dengan tanah rahasia 9 surga. Dia tidak memiliki kekuatan khusus di sini. Anak muda, kita bertemu lagi. Pada saat ini, suara seorang anak laki-laki terdengar dari kabut 7 warna. Namun saat aku melihat ke arah datangnya suara itu, aku melihat sesosok tubuh kekar berjalan keluar dari balik kabut. Pria ini tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan baju besi hitam, tetapi baju besi itu tidak terbuat dari baja. Baju besi itu lebih mirip kayu hitam. Namun, baju besi ini tetap sangat mendominasi. Senior, kita bertemu lagi. Ketika Chu Feng melihat orang ini, dia tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.